semua, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Putra Batam, Fakultas Teknik dan Komputer, Prodi Teknik Industri. Kami dari kelompok 5. Nama saya Baginda Gary Valentino, NPM 2504101129. Nama saya Ephraim Anjar Sunterdolin Sitorus, NPM 2504-10126. Nama saya Fernanda Putri Turnip, NPM 25101227. Halo semua, nama saya Karina Olivia Panjaitan, NPM 25161024. Perkenalkan, nama saya M. Yasir Ahmad Supindra, NPM 25161128. Mas saya Senia Putri dengan NPM 25161126. Mari kita bahas latar belakang kubis barisika oleh L. Kubis barisika oleh L merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam genus Brassica. Kubis banyak dibudidayakan oleh para petani sayuran dan umumnya dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia. Penanaman sayuran kubis di pinggir jalan sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena diduga terakumulasi oleh logam timbal yang berasal dari asap kendaraan bermotor, sehingga dapat memengaruhi keamanan dan kebersihan sayuran. Kandungan logam berat pada sayuran kubis dapat diukur menggunakan spektroskopi serapan atom atau SSA. Definisi teori. 1. Kubis Brassica oleracea. Kubis Brassica oleracea merupakan tanaman sayuran dari famili Brassicaceae yang banyak dikonsumsi masyarakat karena kandungan gizi yang tinggi, seperti serat, vitamin, dan mineral. Selain sebagai bahan pangan, kubis juga dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional karena mengandung senyawa bioaktif seperti sulforafan dan glukosinat yang bersifat anti kanker. 2. Logam berat. Logam berat merupakan unsur logam dengan massa jenis dan berat atom tinggi yang bersifat toksik meskipun dalam konsentrasi rendah. Logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam rantai makanan. Akumulasi logam berat dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gangguan metabolisme, kerusakan organ, dan penyakit kronis. Definisi teori yang ketiga yaitu timbal atau Pb. Timbal atau Pb merupakan logam berat yang berwarna abu-abu, kebiruan dengan nomor atom 82 yang bersifat toksik dan tidak memiliki fungsi biologis bagi tubuh manusia. Timbal banyak digunakan dalam bidang industri yaitu untuk baterai, cat, kabel, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Paparan timbal dapat terjadi melalui udara, air, tanah, dan dalam bahan pangan. Dalam tubuh manusia, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, ginjal, hipotensi, sehingga kematian apabila terkomunikasi dalam jumlah yang tinggi. Definisi teori yang keempat yaitu destruksi basa tertutup atau reflux. Destruksi basa tertutup atau reflux merupakan metode preparasi sampel dengan menggunakan asam kuat sebagai zat pengoksidasi untuk menguraikan metode organik menjadi bentuk anorganik yang larut. Metode ini memiliki keunggulan berupa tingkat akurasi dan presisi proses destruksi, sehingga metode ini cocok digunakan dalam analisis logam berat. Definisi teori yang kelima yaitu larutan pendek struksi. Larutan pendek struksi adalah campuran asam kuat yang digunakan untuk mempercepat proses oksidasi bahan organik dalam sampel. Kombinasi asam nitrat atau sering disebut dengan HNO3 dan asam sulfat atau sering disebut dengan H2SO4 sering digunakan karena mampu memutuskan ikatan kompleks logam-logam organik secara efektif. Pemilihan larutan pendestruksi yang tepat sangat menentukan keberhasilan destruksi dan hasil akhir analisis logam berat termasuk timbal atau Pb. Definisi teori yang keenam, spektroskopi serapan atom. Spektroskopi serapan atom adalah metode analisis kuantitatif yang mengukur konsentrasi unsur logam berdasarkan kemampuan atom bebas menyerap radiasi pada panjang gelombang tertentu. Metode ini
banyak digunakan dalam menganalisis logam berat pada bahan pangan dan lingkungan. Yang ketujuh, metode kurva standar. Metode kurva standar merupakan teknik kuantifikasi dengan membandingkan absorpsi sampel terhadap larutan standar dengan konsentrasi tertentu. Metode ini cocok digunakan untuk analisis banyak sampel dengan kondisi pengukuran yang seragam. Yang ke-8, uji two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA analisis varian dua arah adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variasi jarak penanaman dan perlakuan sampel terhadap kadar logam timbal. Uji ini juga mampu menilai adanya interaksi antar faktor perlakuan. Tahap-tahap penelitian. Analisis residu pestisida pada sayur kol. Residu pestisida pada sayur kol berasal dari penggunaan pestisida selama budidaya. Jenis pestisida yang umum digunakan adalah organofosfat, karbamat, dan piretroid. Analisis residu pestisida dilakukan menggunakan metode gas, kromatografi atau GC, dan high performa liquid chromatography atau HPLC. Jika kadar residu melebihi batas maksimum residu atau BMR, maka dapat menyebabkan gangguan saraf dan gangguan hormon. Tahap-tahap penelitian. Logam berat. Logam berat merupakan unsur logam dengan berat molekul yang tinggi. Logam berat menjadi berbahaya disebabkan oleh proses bioakumulasi. Bioakumulasi berarti peningkatan konsentrasi unsur kimia tersebut dalam tubuh makhluk hidup sesuai piramida makanan. Logam berat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia. Daya racun pada logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, maka akan memutus metabolisme tubuh. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah. Tahap-tahap penelitian. Kandungan logam dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kandungan logam pada tanaman yang tumbuh di atasnya, kecuali terjadi interaksi di antara logam itu sehingga terjadi hambatan penyerapan logam tersebut oleh tanaman. Akumulasi logam dalam tanaman tidak hanya tergantung pada kandungan logam dalam tanah, tetapi juga tergantung pada unsur kimia tanah, jenis logam, pH tanah, dan spesies tanaman. Dikutip dari Darmono 1995. Bisa saja kita akan membahas tahap penelitian yaitu tentang brokoli. Secara tidak memenuhi syarat di dalam artikel TAN 1995, kandungan logam berat di dalam tanah secara alamiah sangat rendah. Kecuali tanah tersebut sudah tercemar, kandungan logam dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kandungan logam pada tanaman yang tumbuh di atasnya. Kecuali terjadi interaksi di antara logam itu sehingga terjadi hambatan penyerapan logam tersebut oleh tanaman. Akumulasi logam dalam tanaman tidak hanya tergantung pada kandungan logam dalam tanah, tetapi juga tergantung pada unsur kimia tanah, jenis logam, pH tanah, dan spesies tanaman. Larutan pendestruksi pemilihan zat, pengoksidasi yang terbaik dalam pendestruksi digunakan untuk logam berat timbal atau PB, maupun dari sayuran yang nantinya akan dianalisis. Penambahan zat pengoksidasinya ini bertujuan untuk mempercepat proses destruksi. Jika zat pengoksidasi terbaik digunakan, maka kandungan logam berat timbal PB dalam sampel akan maksimal saat dianalisis. Metode destruksi dan zat pengoksidasi memiliki peran penting karena keduanya dapat mempengaruhi hasil logam berat pada sampel yang dianalisis. Spektroskopi serapan atom atau SSA. SSA merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Prinsip kerja SSA adalah absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom dari sampel akan menyerap sebagian sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan dengan judul Analisis Logam Timbal atau PB pada Sayuran Kubis.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar logam Pb pada sayuran kubis yang ditanam di pinggir jalan. Adapun tahapan-tahapan penelitian ini yaitu pemilihan dan pengambilan sampel kubis, preparasi sampel, pengaturan alat SSA, pembuatan larutan standar timbal atau PB. Adapun penentuan kadar logam timbal PB dengan variasi jarak tanam dari jalan raya serta variasi pelakuan sampel dan analisis data hasil penelitian. Sayuran kubis merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki banyak khasiat dan manfaat. Menurut dari Marta 52 2000, sayuran kubis memiliki khasiat dan manfaat untuk mengobati diare, sakit kepala, tuli, dan obat gatal akibat jamur. Selain itu, kubis segar juga mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin, kalsium, dan beta-karoten. Nah, ada juga upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mengurangi resiko. Mencuci kubis dengan air mengalir dan meredam sebentar sebelum dimasak. Memasak kubis dapat membantu menurunkan residu pestisida, membeli dari sumber terpercaya atau petani lokal. Memilih produk bersertifikat atau organik. Bila memungkinkan, kesimpulan evaluasi secara umum, konsumen semakin peduli terhadap kontaminan dan residu pada kubis. Tetapi pada membutuhkan edukasi tentang keamanan pangan. Informasi yang jelas tentang asal dan cara budidaya, jaminan pengawasan mutu dari produsen dan pemerintah keamanan kubis tidak hanya tanggung jawab petani dan pemerintah, tetapi juga konsumen dapat memilih mengolah pangan dengan benar. Nah, kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Analisis Logam Timbal atau PB pada sayuran kubis brassica oleh Creal L menggunakan metode dekstruksi basah tertutup atau nama lain dari reflux secara spektroskopi serapan atom atau SSA. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Keren, Cok.